Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Dela. Teman-teman, kali ini aku mau cerita flashback jauh banget dulu di zaman aku masih remaja. Wah, jauh banget tuh ya. Dari mulai SMP lah ya. Nah, jadi teman-teman, aku tuh adalah pejuang jerawat. Aku tuh dari remaja itu, muka aku tuh jerawatan banget, teman-teman. Bukan jerawat yang cantik gitu, jerawat kan memang pada saat usia kita belasan tahun itu ya, pada saat remaja atau lagi puber itu memang suka ada jerawat kan, teman-teman aku juga suka ada jerawat, tapi jerawatnya tuh jerawat yang apa namanya, satu dua gitu terus hilang gitu. Nah, aku tuh bukan jerawat kayak gitu. Jerawat aku tuh penuh, kalau lagi parah banget itu penuh satu muka, dan bentuknya tuh besar-besar seperti kalau lagi cacar air, tapi isinya bukan air ya, maksudnya seperti cacar air lah besarnya, dan nggak ada matanya, nggak ada yang kayak, kan kalau jerawat yang lucu itu kecil terus ada matanya, atau dia mateng, ada waktunya lagi tuh dia mateng terus dia akhirnya hilang, kemudian bekasnya juga menghilang. Nah, aku tuh nggak, jadi jerawat aku tuh nggak ada masa tumbuh mateng dan hilang, nggak ada, jadi ada aja terus di situ. Yang membedakan itu cuman meradang atau enggak. Kalau meradang dia merah banget dan sakit dan gatel, kalau nggak lagi meradang ya dia jerawat aja gitu, banyak gitu. Kadang-kadang banyak seluruh muka, kadang-kadang bagian ini aja, kadang-kadang pipi, kadang-kadang jidat gitu. Pokoknya sampai teman aku tuh apa namanya, kalau duh ini sedih ya sebenarnya dulu ya. Tapi gimana? Jadi kalau ada yang kenal sama Dela nggak gitu ya? Yang mana yang jerawatan ya gitu. Jadi aku tuh terkena jerawatan, teman-teman. Tapi nah, udah gitu orang tua aku juga concern sebenarnya. eh, Babah aku tuh ya, dulu pulang kantor itu, beliau kan pegawai negeri gitu ya, pulang kantor dia tuh selalu cerita ke teman-temannya bahwa anak perempuan saya tuh berjerawat, terus temennya ngasih kayak, oh pakai ini, oh pakai ini. Dan babah aku tuh selalu nyari nyari apa yang temennya rekomendasiin obat jerawat dimanapun dia cari, dan setiap pulang kerja tuh dia tuh sampai harus pergi jauh ke dari tempat kerjanya tuh jauh lah gitu untuk cuman cari obat jerawat buat aku, dan gak ada yang berhasil, teman-teman. Ada yang membaik tapi yang lainnya tumbuh lagi gitu. Terus kalau orang yang nggak kenal aku gitu ya, misalnya aku lagi sama teman aku lagi jalan gitu ya, di ya lagi jalan lah, di jalan gitu, terus ibu-ibu tuh mungkin kasihan ya lihat aku, maksudnya sih eh, eh, berempati gitu, dia bilang gitu, aduh neng gitu kan, aku di Bandung ya, aduh neng, meni jerawatan itu kenapa, coba tuh cuci muka gitu ya. Harus rajin cuci muka, terus jangan lupa pakai ini pakai itu gitu. Terus kita tuh yang, ya ibu makasih gitu, padahal aku tuh bukan nggak cuci muka ya, teman-teman. Itu tuh memang jerawat aku tuh jerawat yang ada terus gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya eh, orang tua aku tuh ya concern, terus akhirnya aku diajaklah ke dokter kulit. Terus dokter kulit bilang, oh ini mah memang masaknya gitu. Dan apa namanya ya, nanti juga akan berakhir sendiri lah gitu ya. Rajin cuci muka aja, harus pakai salep ini pakai ini gitu gitu, dan tidak membaik, teman-teman. Akhirnya karena aku saat itu juga haidnya memang bermasalah, ibu aku tuh ajak aku ke objin. Alhamdulillah ya, ibu aku tuh pada zaman itu kan biasanya taunya tuh kalau ke objin tuh kalau lagi hamil atau mau melahirkan atau mau KB gitu ya. Nah, kalau ibu aku tuh enggak, ibu aku udah concern kayak, oh ini anak aku tuh haidnya nggak lancar, berarti periksanya ke objin gitu. Alhamdulillah tuh ya, padahal waktu itu mungkin secara informasi nggak kayak sekarang kan. Sekarang mah di internet juga banyak. Kalau ibu aku tuh kayak mikir sendiri gitu, kayak tanya-tanya aja mungkin gitu. Nah, akhirnya dibawa aku ke objin. Kemudian aku diperiksa, singkat katanya, singkat cerita, objinnya bilang, sepertinya ini memang dari hormon si jerawatnya, jadi nggak bisa tuh yang namanya apa cuman dari luar aja, jadi harus dari dalam gitu. Nah, si jerawat ini tuh sedihnya adalah apa namanya, ya jadi aku di apa ya, ya berusaha untuk, ya gimana sih hormonnya biar normal, tidak nggak tahu gitu ya, mungkin perlu waktu aja gitu. Dan yang paling sedih adalah si jerawat ini tuh aku bawa sampai dewasa. Dewasa muda udah jelas, dewasa tua juga gitu ya. Nah, suatu saat dengan objin yang sama kan, saat aku udah udah menikah. Nah, jerawat aku tuh membaik kalau misalnya aku hamil. Justru aku lagi hamil tuh jerawat aku tuh membaik, dan aku melahirkan mukaku tuh bagus gitu ya. Kebalikan kan, biasanya kalau ada yang lagi hamil tuh mukanya katanya jerawatan. Nah, kalau aku tuh jadi bagus malah gitu. Nah, udah gitu, karena aku sering blooding segala macem, aku periksa ke objin yang sama. Jadi aku tuh dari mulai aku SMP sampai aku sekarang mau pramenopause, bayangin, dari mulai aku belum haid sampai sekarang udah mau pramenopause, aku tuh periksa ke dokter yang sama, teman-teman. Makanya dokternya juga ke aku tuh udah bilangnya teteh, karena taunya dari aku kecil sampai aku sekarang udah
bercucu gitu. Nah, dokter objek aku ini tuh sekarang udah jadi ahli kanker rahim gitu. Udah keren banget, baik banget orangnya. Aku tuh udah ke dia tuh kayak ke kakek sendiri, kakek ya, kayak kayak gimana ya? Ya kayak ke kakek sendiri lah gitu. Nah, singkat kata, aku tuh masih jerawatan sampai udah dewasa. Terus objek aku tuh bilang, "Teh, kayaknya ini mah memang dari hormon gitu kan ya. Jadi nih pakai ini aja, coba dulu pakai Diane." Dia ngasih aku Diane. "Coba aja teh ini karena hormonnya harus distabilin. Ini mah nggak bisa dari luar aja gitu ya." Karena aku tuh sebenarnya teman-teman, aku tuh tipe yang waktu itu lagi remaja aja, aku tuh tipe yang rajin banget cuci muka, rajin pakai pelembab, pokoknya rajin. Ya namanya perempuan lah gitu ya, bukan yang tipe yang cuek banget, enggak gitu ya. Aku tuh tipe yang concern sama muka aku tuh gitu. Jadi pada saat aku udah kayak gitu dan tetap jerawatan tuh ya sedih lah gitu ya. Nah, pada saat udah dikasih Diana itu, aku tuh kayak wah, harapan gitu, pokoknya sekecil apapun untuk menghilangkan jerawat aku itu adalah harapan gitu ya. Nah, setelah 3 bulan pakai, haid aku bagus, nggak blooding gitu ya, jerawat aku tuh mulai nggak ada yang tumbuh baru gitu teman-teman, dan yang lamanya tuh nggak pernah meradang. Akhirnya jerawat aku tuh lambat tahun dia tuh bener-bener menghilang. Aku lupa ya, udah banyak ya teman-teman yang nanya nih, berapa lama sih sampai jerawatnya hilang? Aku lupa ya teman-teman, pokoknya udah 3 bulan pertama itu udah mulai nggak ada yang tumbuh dan nggak meradang. Kemudian selanjutnya makin hilang, makin hilang, makin hilang teman-teman. Nah, kan tinggal bekasnya tuh jerawatnya. Aku kontrol lagi nih ke objek aku, terus dokternya bilang dari luar boleh ditambahin ya untuk penghilang bekas jerawat lah gitu ya. Tapi sebenarnya Diana ini juga ngebantu dari dalam dan benar teman-teman. Jadi si apa namanya, si bekas jerawatnya itu hilang sedikit demi sedikit tuh hilang teman-teman. Nggak ada bekasnya, nggak tumbuh lagi. Walaupun kalau misalnya mau haid ya barulah ada 1-2, tapi kan itu mah nggak apa-apa lah ya, normal. Aku juga oke gitu sama yang jerawat yang cantik gitu mah. Dan teman-teman, alhamdulillah semenjak aku kenal Diana, jerawat hormonal aku nggak pernah kambuh lagi, nggak pernah parah lagi, nggak pernah meradang. Pokoknya kulit aku membaik lah teman-teman. Bahkan di usia yang sangat dewasa ini ya, yang menjelang tua, yang udah tua inilah gitu ya, aku tuh merasa kulit aku tuh kayak ya dikasih sama Allah tuh anugerah kulitnya nggak bermasalah gitu dia, gitu teman-teman. Jadi Diana ini bener-bener ngebantu aku, hadiah dari Allah buat aku via objek aku untuk memperbaiki kulit aku yang sejak remaja itu berjerawat karena hormonal. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang mungkin anaknya atau mungkin teman-teman sendiri yang mukanya tuh kenapa sih jerawatan terus padahal udah tua misalnya gitu ya, atau udah rajin merawat diri tapi tetap jerawatan, mungkin bisa periksa ke objinnya, selain ke dokter kulit, periksa ke objin, tanya kenapa, apakah ini jerawat hormonal atau enggak. Nah, mudah-mudahan pakai Diane juga bisa ngebantu sama kayak aku gitu ya, karena aku juga pengen sharing ini karena ini tuh hal besar lah buat aku gitu. Alhamdulillah. Makasih udah dengerin cerita aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.